Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid Anwar. Saya dari divisi Project, khususnya Project Infrastruktur. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini saya ingin menyampaikan tentang macam-macam pembebanan struktur. Beban struktur adalah gaya aksi lainnya yang dikenakan pada suatu elemen struktur. Pembebanan struktur dapat menyebabkan adanya tegangan, deformasi, dan perpindahan yang berpotensi merusak struktur tersebut. Sehingga dalam proses desain struktur perlu dipertimbangkan beban apa saja yang akan dikenakan pada struktur tersebut selama keberadaannya. Hal ini dilakukan agar struktur yang dibuat dapat memikul beban maksimal yang akan diberikan pada struktur tersebut. Lalu apa saja yang termasuk beban struktur pada struktur bangunan? Jadi ada 5 beban pada struktur bangunan yang umumnya dipertimbangkan dalam dunia teknik sipil yang ada di Indonesia, yaitu beban mati atau dead load. Terus yang kedua ada beban hidup atau live load. Yang ketiga ada beban angin atau wind load. Yang keempat ada beban hujan atau rain load. Dan yang kelima ada beban gempa. Beban mati atau dead load serta juga biasa disebut dengan beban permanen atau statis adalah beban yang terutama berkaitan dengan berat struktur itu sendiri yang tetap relatif konstan saat diam dan sering waktu. Beban mati dapat dihitung dengan mengevaluasi berat yang ditentukan untuk material dan volumenya yang dihitung dalam desain. Beban mati akan terus bekerja selama bangunan tersebut berdiri yang arahnya sesuai dengan arah gravitasi bumi. Beban mati pada suatu bangunan struktur antara lain yaitu beban kolom, beban balok, beban lantai, beban atap, dan beban dinding, serta beban mechanical electrical plumbing atau biasa disebut dengan beban MEP. Yang kedua ada beban hidup atau live load. Beban hidup atau live load adalah beban yang bergerak atau berubah-ubah disebabkan oleh pengguna bangunan itu sendiri dan benda-benda yang bersifat tidak tetap selama umur bangunan. Dengan kombinasi beban, faktor stres lebih tinggi dibandingkan dengan beban lainnya. Hal ini dikarenakan sulit untuk menentukan ketinggian muatan secara pasti karena tergantung banyak faktor. Beban hidup ditentukan berdasarkan jenis dan penggunaan bangunan. Beban hidup pada suatu bangunan sipil antara lain yaitu beban penghuni, beban furnitur, dan beban kendaraan. Yang ketiga ada beban angin atau wind load. Beban angin atau wind load adalah beban yang diterapkan pada struktur di jalur angin, menyebabkan angin berubah atau bahkan berhenti. Oleh karena itu, angin menyebabkan tekanan atau hisapan pada struktur yang bisa disebut dengan angin tekan dan angin buang. Beban angin terkadang tidak memiliki pengaruh nyata pada struktur yang kaku dan rendah. Namun dalam beberapa kasus, hal ini dapat diperhitungkan saat mendesain struktur, terutama jika beban bangunan ringan digunakan dan tinggi bangunan jauh lebih daripada bentangannya. Terus yang keempat ada beban hujan atau rain load. Beban hujan atau rain load dipahami sebagai beban akumulasi massa air yang terjadi di atap saat hujan deras. Proses ini yang dikenal sebagai banjir, kebanyakan terjadi pada atap datar. Banjir yang terjadi pada atap datar dapat menyebabkan limpasan serta hujan kurang dari jumlah air yang tersisa di atap. Akumulasi pada air atap datar atau rendah dapat menyebabkan tekanan struktural yang besar dan saat terjadinya hujan. Bangunan di daerah-daerah tropis sering terkena hujan, menyebabkan bangunan hanyut oleh air. Oleh karena itu dapat diperlakukan analisis struktur khususnya atap untuk memastikan dapat menahan hujan dan mengalirkan air
dalam jumlah tertentu saat hujan. Talang yang terlalu kecil dapat menyebabkan masalah bocor saat hujan. Perlu juga diperhatikan bahwa hujan dapat merusak tiang dan rangka atap yang terbuat atau berbahan dasar kayu. Dan yang terakhir ada beban gempa. Beban gempa adalah beban yang bekerja pada struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi, baik itu gempa vulkanik maupun gempa tektonik, dan dapat mempengaruhi struktur tersebut. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perhitungan untuk analisis beban gempa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada geografis, yang kedua faktor keutamaan bangunan, yang ketiga ada keterangan desain seismik, dan yang keempat ada sistem penahan gaya seismik. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.